Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita sekarang ada di modul 9. Di modul ini Anda akan belajar tentang kontribusi hasil penelitian psikolinguistik terhadap pengembangan, pengajaran, pemerolehan bahasa pertama, lalu terhadap pengembangan, pengajaran, pemerolehan bahasa kedua. Oleh karena itu, marilah kita simak video pemaparan materi berikut ini. Kita akan belajar tentang kontribusi hasil penelitian psikolinguistik pada bidang pengajaran bahasa. Pada materi ini, kita nanti akan belajar tentang kontribusi hasil penelitian psikolinguistik pada pengajaran bahasa pertama. Lalu yang kedua, kontribusi hasil penelitian psikolinguistik pada pengajaran bahasa kedua. Pada kontribusi hasil penelitian psikolinguistik di pengajaran bahasa pertama, kita nanti akan membahas tentang pengajaran berbasis kontekstual dan berbasis pengalaman, pendekatan pengajaran yang berbasis pada tahap perkembangan anak, dan peningkatan interaksi sosial dalam pengajaran bahasa pertama. Di pengajaran berbasis kontekstual dan berbasis pengalaman, Tomasello 2005 melalui teori usage based mengungkapkan bahwa bahasa berkembang dalam konteks penggunaan nyata yang penuh dengan pengalaman sosial. Anak-anak belajar bahasa dengan cara mengaitkan kata-kata atau kalimat dengan objek tertentu atau peristiwa yang ada di sekitar mereka. Lalu Slobin menambahkan bahwa anak mempelajari bahasa dengan mengaitkan kata-kata yang mereka dengar di lingkungan. Suciati juga menyatakan bahwa anak-anak yang diajak berinteraksi dengan orang tua dalam konteks percakapan yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti membahas kegiatan sehari-hari, makanan, dan teman-teman mereka, itu lebih cepat menguasai bahasa daripada anak yang diajak percakapan yang lebih abstrak dan tidak dekat dengan kehidupan mereka. Lalu dalam implikasinya, pengajaran bahasa pertama yang efektif itu sebaiknya mengintegrasikan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam penelitian psikolinguistik yang menekankan pentingnya interaksi sosial, pengalaman kontekstual, dan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Artinya adalah di dalam pengajaran bahasa pertama, sebaiknya input, pajanan, lalu strategi, metode itu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan nyata yang dialami oleh anak tersebut, sehingga mereka lebih mendapatkan gambaran secara nyata terhadap apa yang mereka pelajari, dan bahasa-bahasa atau pajanannya juga lebih banyak mereka meningkatkan kosakata tersebut sesuai dengan lingkungan dan kehidupan mereka. Lalu pendekatan pengajaran yang berbasis pada tahap perkembangan anak itu perlu penyesuaian dengan tahap perkembangan kognitif anak. Kalau pada tahap awal, anak-anak biasanya mulai mengenali dan menggunakan kata-kata sederhana yang berhubungan dengan benda dan kehidupan sehari-hari mereka. Ketika anak-anak memasuki tahap yang lebih tinggi, teknik yang bisa digunakan adalah membaca cerita pendek dan mengajak anak untuk berbicara. Artinya adalah ketika pengajaran bahasa pertama dilakukan, itu sebaiknya menyesuaikan tahap perkembangan kognitif anak. Kalau pada tahap awal anak-anak tersebut hanya menguasai kata dasar dan kata benda, maka pengajaran bahasa pertama kita dapat mengenalkan kata-kata yang berorientasi di atasnya, seperti kata kerja, kata sifat, dan yang lainnya. Lalu pada tahap-tahap ketika anak sudah menguasai bahasa yang lebih tinggi, maka teknik seperti membaca cerita pendek dan seterusnya bisa untuk dilakukan, karena sudah sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Lalu pendekatan berbasis interaksi kepada anak, itu juga perlu dilakukan. Anak-anak belajar bahasa dengan cara yang lebih efektif ketika mereka dapat menggunakan bahasa dalam konteks sosial nyata mereka, yang tidak jauh dari mereka. Jadi kalau misalkan mereka itu menguasai kata-kata yang berbasis pantai, misalkan anak-anak yang di pantai seperti itu, maka untuk memberikan pajanan, eksposur, input bahasa yang dapat mereka pelajari juga
sebaiknya berkaitan dengan kata-kata yang berkaitan dengan pantai, laut, dan seterusnya. Kalau perkembangan mereka sudah baik pada kata-kata yang berorientasi pada pantai, guru bisa lebih meningkatkan atau melakukan variasi dengan mengenalkan kosakata-kosakata baru yang berorientasi kepada non-pantai, seperti di lingkungan pegunungan ataupun dataran-dataran tinggi. Pengajaran bahasa pertama itu sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan sosial, kognitif anak dan mengintegrasikan kegiatan yang memungkinkan mereka untuk berlatih menggunakan bahasa dalam situasi sosial yang dipahami. Lalu selanjutnya peningkatan interaksi sosial di dalam pembelajaran bahasa pertama. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, Vygotsky dengan teori ZPT, Zone Proximal Development, itu dalam teorinya menekankan bahwa pemerolehan bahasa tidak hanya terjadi melalui pengajaran formal, tetapi lebih banyak melalui proses interaksi sosial dengan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada dia. Salah satu teknik yang efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi sosial adalah diskusi kelompok kalau di dalam kelas. Selain itu, bermain peran itu juga menjadi teknik yang berguna juga untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial mereka. Nah, pemberian dukungan-dukungan yang sesuai dari orang dewasa itu juga sangat penting untuk meningkatkan interaksi sosial anak. Artinya adalah ketika anak di kelas pengajaran bahasa pertama lebih baik itu anak di setting, dikelola bagaimana pembelajaran tersebut mendukung anak untuk terus berinteraksi di dalam lingkungan nyata mereka. Karena dengan banyak interaksi, nanti kosakata mereka menjadi meningkat, terus kemudian kefasihan berbahasa mereka juga jadi meningkat, dan seterusnya. Selanjutnya, kontribusi hasil penelitian psikolinguistik pada pengajaran bahasa kedua. Kalau di kontribusi hasil penelitian psikolinguistik pada pengajaran bahasa kedua, itu nanti kontribusi hasil penelitian psikologi pada pengajaran kedua dan penerapan di pengajaran bahasa kedua. Penelitian psikolinguistik memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pembelajaran bahasa kedua dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu teori utama dalam pengajaran bahasa kedua adalah transfer bahasa yang menggambarkan unsur dari bahasa pertama memengaruhi penguasaan bahasa kedua. Proses ini dapat bersifat positif. Artinya adalah unsur bahasa pertama itu mirip dengan bahasa kedua mendukung pengajaran bahasa kedua. Kalau ada transfer positif berarti ada transfer negatif, yaitu adalah unsur bahasa pertama memiliki perbedaan dengan bahasa kedua menyebabkan kesalahan dalam penggunaan bahasa kedua. Nah, fenomena tersebut masuk ke dalam teori interlanguage atau bahasa antara yang dijelaskan oleh Selinger yang menjelaskan bahwa tahapan peralihan yang terjadi dalam proses penguasaan bahasa kedua itu terjadi adanya transfer. Yang transfer tersebut bisa berupa positif maupun negatif. Ketika transfer negatif, nanti akan ada bentuk-bentuk bahasa yang berbeda dengan bahasa kedua, tetapi juga berbeda dengan bahasa pertama. Artinya adalah bahasa tersebut tidak masuk ke dalam bahasa kedua dan juga tidak masuk dalam bahasa pertama. Contoh seperti ini. Misalkan orang Jawa dengan bahasa Jawa mereka lalu belajar menggunakan bahasa Inggris. Orang Jawa tersebut mampu melafalkan atau mampu mengucapkan kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris, tetapi pronunciation-nya tidak tepat. Nah, bagi orang Jawa ataupun orang Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut pandai berbahasa Inggris. Tapi kalau itu didengarkan oleh native speaker orang Inggris atau orang native speaker bahasa Inggris, itu mengatakan ini masih belum bahasa Inggris, ini bahasa yang berbeda dengan bahasa kami. Nah, itu namanya bahasa antara atau interlanguage di situ. Nah, bahasa dengan adanya teori bahasa antara tersebut menunjukkan bahwa pengajaran bahasa kedua itu melalui banyak tahapan dan yang dinamis dan pembelajar seringkali memperbaiki kesalahan
mereka selama belajar bahasa kedua. Dengan demikian, pengajaran bahasa kedua harus memberi ruang bagi pembelajar untuk mengatasi kesalahan tersebut secara bertahap dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu kontribusi hasil penelitian psikolinguistik pada teori pengajaran bahasa kedua, ada teori hipotesis input yang oleh Crescent itu pengajaran bahasa kedua sangat bergantung pada jumlah dan kualitas input yang diterima oleh pembelajar. Menurut Crescent, pembelajar akan belajar bahasa kedua secara optimal jika menerima input yang sedikit lebih sulit atau lebih tinggi dari kemampuan mereka saat ini. Input tersebut dinotasikan dengan I+1. Pengajaran bahasa kedua harus menyediakan input yang kaya, seperti percakapan, teks, dan media lainnya yang bisa dimengerti oleh pembelajar untuk berkembang. Lalu selain itu, Brown tahun 2000 juga mengemukakan bahwa pengajaran bahasa kedua harus melibatkan penggunaan bahasa dalam situasi yang nyata dan berorientasi pada tujuan komunikasi yang otentik. Pengajaran harus mengutamakan pengajaran bahasa yang bersifat komunikatif, bukan hanya mempelajari tata bahasanya saja. Pendekatan berbasis komunikasi ini mengarah pada pengajaran yang lebih praktis dan aplikatif. Teknik seperti task-based learning, role play itu juga efektif untuk mendorong penggunaan bahasa dalam percakapan. Lalu di penerapan pengajaran bahasa kedua, kontribusi hasil penelitian psikolinguistiknya itu terdapat beberapa rekomendasi metode-metode pengajaran yang dapat digunakan dalam pengajaran bahasa kedua, yaitu pengajaran berbasis tugas, pengajaran kontekstual dalam pengajaran bahasa kedua, pengajaran berdiferensi dalam pengajaran bahasa kedua. Nah, kalau pengajaran berbasis tugas itu menekankan penggunaan bahasa dalam konteks yang nyata dan aplikatif yang berfokus pada pencapaian tujuan komunikasi yang nyata. Melalui pengajaran kontekstual, pembelajar diberi kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam konteks sosial yang otentik. Pengajaran berdiferensiasi itu merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam kelas dengan menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan lingkungan pengajaran sesuai dengan kebutuhan minat dan gaya belajar setiap pembelajar. Saudara, itulah tadi pemaparan materi tentang kontribusi hasil penelitian psikolinguistik di bidang pengajaran bahasa pertama dan pengajaran bahasa kedua. Selain dari modul yang telah Anda pegang, Anda juga bisa memperdalam pemahaman Anda dengan membaca buku referensi-referensi atau artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah untuk pendalaman dan pemahaman Anda agar lebih sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.